the ground now. I said now. Film ini berjudul Final Heist, bercerita tentang komplotan sepasang suami istri perampok yang sedang beraksi di sebuah ban. Dia adalah Liv dan Willa dan seorang ahli pengintai bernama Hailey serta seorang hacker berpengalaman bernama Kenji dan seorang pengemudi handal mantan pembalap bernama Flynn. Dalam melaksanakan aksinya, mereka melakukan perencanaan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan agar dalam beraksi tidak ada kesalahan dan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Diketahui Liv merupakan petugas ban yang sedang mengantarkan Uan dan salah satu rekan Liv bernama Wetter. Dia juga bertugas mengantar Uan dan hari ini mereka mendapatkan nasib kurang beruntung karena mobil yang mereka tumpangi telah dipasang bom. Liv berkata kalau sedikit aja Weaver bergerak, maka bom tersebut akan meledak. Mereka semua langsung mengambil Uan yang udah tersimpan di dalam mobil. Namun tiba-tiba Kenji memberitahu bahwa alarm telah berbunyi. Tentu saja mereka dalam bahaya. Namun secara mengejutkan seorang security bernama Vincent menodongkan senjatanya, bahkan suasana makin mencekam dan tiba-tiba suasana sungguh menegangkan. Liv mencoba menenangkan Vincent karena para perampok tidak membawa senjata. Kenji memberitahu kalau Liv punya waktu 3 menit sebelum para polisi datang dan menangkap mereka, dan kemudian. Namun tiba-tiba Liv tertembak melihat suaminya tergeletak berlumuran darah. Sontak Will menangis histeris dan dikarenakan polisi makin mendekat akhirnya Will meninggalkan suaminya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, terlihat Will telah mempunyai anak bersama Liv dan anak tersebut bernama Sophia. Saat ini, Willa tinggal di sebuah perumahan dan mempunyai tetangga berprofesi sebagai dokter bernama Charong. Di hari yang cerah ini, Willa melihat Sophia lagi asik menari di taman depan rumahnya. Namun tiba-tiba Sophia terjatuh pingsan tak berdaya. Carol yang baru aja mau berangkat kerja langsung menolongnya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian akhirnya Sophia berhasil tiba tepat waktu dan Sophia dirawat oleh Carol. Ternyata diketahui bahwa Sophia mempunyai penyakit bawaan dari lahir yaitu lemah jantung. Dan hal tersebut membuat Sophia cepat sekali lemas bahkan pingsan dan dia harus segera dioperasi dan mencari pendonor yang cocok. Dikarenakan keadaan semakin memburuk. Tapi sungguh sangat disayangkan, ternyata golongan darah Will tidak cocok untuk menjadi pendonor dan hal tersebut membuat Will sedih. Film berpindah memperlihatkan Liv sedang di dalam penjara akibat perampokan di awal film. Lalu Liv mencoba menelepon, namun salurannya selalu terputus begitu aja. Akhirnya Liv menyadari bahwa kepala sipir penjara dengan sengaja memutuskan tali tel tersebut. Tidak bisa menelepon, Liv ingin sekali menghubungi seorang jurnalis dan ingin menceritakan kebusukan kepala penjara tersebut. Mulai dari penyiksaan hingga menerima uang suap, tentu saja itu membuat reputasi kepala penjara rusak dan menyuruh tahanan lain untuk menghajar Liv. Menemani Willa di rumah sakit dan terlihat sangat kebingungan karena belum mendapatkan pendonor untuk Sophia. Dan Will bercerita bahwa ayah Sophia belum meninggal hingga Charles berkata kalau Sophia masih punya kesempatan. Diketahui ternyata Willa udah bertahun-tahun gak menghubungi suaminya dan setelah direnungin akhirnya Will memutuskan untuk menemui Liv. Di esok harinya, Will mendatangi penjara untuk bertemu dengan Liv dan seorang polisi bernama Jaden meminta Will agar mengikutinya dan terjadilah pertemuan pertama itu. Jaden menjelaskan kalau 2 hari yang lalu Liv diserang oleh napi hingga harus dirawat. Dan sungguh terkejut bahwa Liv yang terbaring gak sadarkan diri di tempat perawatan dalam penjara. Kemudian Loki mendatangi mereka dan minta maaf pada Will atas yang terjadi terhadap suaminya. Kepala sipir berjanji akan melakukan investigasi kemungkinan Liv terlibat dalam kelompok geng di dalam penjara. Willa berkata kalau Liv gak mungkin punya urusan dengan geng karena dia tidak membutuhkan perlindungan apapun. Sebelum kepala sipir itu pergi, Will berbicara kepadanya kedatangan dia adalah untuk meminta agar Liv menjadi pendonor bagi anaknya dan Will memohon kepada kepala penjaga agar mengizinkan Liv sementara keluar dari penjara karena nyawa putrinya dalam bahaya. Tapi kepala penjara yang punya dendam tersendiri pada Liv agar membuat keluarga Liv menderita. Kepala penjara berkata bahwa yang membuat Liv masih hidup adalah bantuan medis darinya, tapi biasanya sangat besar. Dan karena hal itu bantuan pada Liv akan dihentikan. Will gak habis pikir bakal ketemu orang seperti dia.
yang punya kuasa dan berperilaku sangat kejam, merasa tidak ada pilihan lain. Akhirnya Will menghubungi tim yang dulu merampok bank tersebut, yaitu Kenji dan Flynn. Hingga di esok harinya Kenji dan Flynn datang untuk menjenguk Sophia, dan Will langsung memberitahu kalau Sophia dalam keadaan sakit parah. Meskipun udah bertahun-tahun gak melakukan aksi bersama, Flynn menduga kalau Will ingin bertemu untuk mengajak kembali merampok. Mendengar hal itu, Kenji langsung menolaknya. Dia udah punya pekerjaan tetap menjadi cyber security. Seketika Will kaget karena ternyata setelah aksi perampokan yang gagal itu, Kenji dan Flynn masih berkomunikasi, dan tentu saja hal itu sangat berbeda dengan rencana awal. Will langsung menjelaskan tujuannya mengumpulkan mereka untuk membantunya mengeluarkan Liv dari penjara yang saat ini lagi koma. Kenji sangat gak habis pikir karena Will sangat nekat dan aksi ini sangat beresiko sekali, dan Will berkata bahwa ini satu-satunya kesempatan. Karena setelah hakim setuju kalau bantuan kesehatan untuk Liv dihentikan, maka kesempatan Sophia untuk hidup pun tidak ada. Dan akhirnya, temannya setuju dengan senang hati akan bergabung dalam misi tersebut demi untuk menyelamatkan Sophia. Keesokan harinya mereka bertiga berkumpul di rumah Will untuk membuat rencana. Dan terlihat Kenji sedang meretas sistem penjara. Dan sangat cepat Kenji berhasil menemukan file rahasia milik kepala sipir yang tidak lain adalah si Loki atau si kepala penjara. Willa berpendapat kalau mereka butuh orang dalam penjara agar aksi itu berjalan lancar dan tidak meninggalkan jejak apapun. Tiba-tiba memberitahu kalau saat ini penjara itu lagi membuka lowongan sebagai asisten perpustakaan penjara dan Fir agar ikut melamar, namun ditolaknya karena dia bukan di bidangnya, karena dia tidak suka membaca buku. Beberapa waktu kemudian, Kenji menemui Will di rumah sakit untuk memberitahu bahwa dia telah menemukan sesuatu di dalam penjara. Kenji pun menjelaskan jalur masuk dan semua sistem pengawas yang terdapat di penjara. Tiba-tiba Will sangat terkejut. Hailey yang lagi menjenguk anaknya, dan tanpa sepatah apapun Will langsung pergi seketika. Hingga akhirnya Kenji dan Finn terlihat check out, dan Hailey sendiri yang menemui Willa sekaligus minta maaf karena dulu ia langsung meninggalkan Liv pada aksi perampok dulu. Tidak lama Harley menemui Win dan menjelaskan kalau kedatangannya itu diajak oleh Flynn karena akan menjalani misi yang sangat berbahaya. Willa akan menugaskan Hailey menjadi mata-mata dalam penjara hingga Harley berkata bahwa dia akan cepat ketahuan. Karena tanpa sepengetahuan Will, dia ternyata sering membesuk Liv. Kemudian Willa bercerita alasannya kenapa dia tidak pernah mengunjungi Liv karena takut ketahuan dan akan masuk penjara, dan tentu saja Sophia akan kehilangan kedua orang tuanya. Dan setelah itu Greg dan Hailey menemani Sophia di rumah sakit, dan Will sangat kaget ketika melihat foto Liv berada di kasur Sophia. Hailey melakukan itu agar Sophia tahu bahwa ayahnya Liv, tapi Will marah karena takut polisi mengetahuinya, maka dia juga akan dijebloskan ke penjara. Hailey menjawab kalau Sophia berhak tahu siapa ayahnya. Sebelum pergi, Harley sangat kecewa terhadap Will karena Will yang dia kenal bukan seperti itu. Setelah melihat temannya Will kemudian, Carol segera menemani Sophia dan melihat kalau Will sangat bersedih. Mendengar bahwa ayah Sophia bersedia mendonorkan jantungnya, Carol sangat senang karena ayah Sophia bersedia mendonorkan jantungnya dan akan membuat Sophia selamat. Carol bertanya apakah dia bisa membantu, tapi Will berkata bahwa dia tidak mau melibatkan Kara ke dalam masalahnya. Dan dia pun mengenalkan diri. Flynn berpikir kalau dia bisa memanfaatkan Jayden untuk mengali sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan tentang penjara ini. Flynn terus menelusuri penjara ini untuk memastikan kalau jalur pelarian nanti bisa aman dan juga mengumpulkan semua informasi agar kejadian sebelumnya tidak terulang kembali. Saat lagi mencari jalur yang aman, tiba-tiba Flynn dikagetkan oleh Jayden. Takut aksinya diketahui oleh polisi, Flynn langsung mengajak Jayden makan siang. Singkat cerita, Will dan kawan-kawan berkumpul untuk mematangkan strategi karena beberapa saat lagi dia akan memulai aksinya. Willa yang merupakan ahli strategi dan otak perampokan menjelaskan tugas masing-masing temannya agar kejadian yang dulu tidak terulang kembali dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Willa meminta pada Flynn agar segera mendapatkan kunci sipir, walaupun kunci itu akan terus dibawa oleh petugas. Flynn menjelaskan kalau itu sangat mustahil, dan Kenji juga menjelaskan yang kita butuhkan hanya foto kunci saja
karena akan membuat kunci duplikat. Dan keesokan harinya Flynn memberikan sebuah buku pada Jaden dan ternyata itu hanya strategi agar mendapatkan foto kunci petugas. Setelah berhasil mendapatkan foto kunci, Kenzie meminta agar Flynn segera pergi dari sana, namun tak disangka Jaden mengajak untuk makan malam dan ternyata Flynn menerima ajakan tersebut. Dan suatu hari pada saat mereka berkumpul dan di luar dugaan rencana, mereka telah diketahui oleh Carol dan Carol merasa bahwa mereka telah membohonginya. Hingga Willa berkata, kalau dia udah gak punya pilihan lain. Carol meminta untuk tidak melakukan itu karena sangat berbahaya. Tapi kemudian Harley berkata, kalau aksi itu membutuhkan seorang ahli beda untuk mengambil jatuh ayah Sophia. Mendengar hal tersebut, Carol tidak tertarik dan memutuskan pergi dari sana. Di malam harinya, ternyata Jaden dan Flynn menginap di sebuah hotel karena keduanya sangat doyan adu mekanik. Tiba-tiba Jaden melihat pesan yang memanggil Anna sebagai Flynn hingga hal itu membuat Jaden curiga kalau Flynn alias Ono adalah jurnalis yang sering dihubungi oleh Liv. Kemudian Jaden memberitahu Anna sebenarnya Liv itu tidak terlibat pertengkaran antar gang tahanan, melainkan dihabisin oleh Loki karena berniat akan membocorkan kejahatannya kepada wartawan. Sementara itu Hailey dan Willa menemui seorang dokter bedah bernama Todd yang bekerja di sebuah pemotongan daging. Diketahui Todd telah kehilangan lisensi dokter karena dia kecanduan narkoba, di mana Todd meminta bayaran sebesar $100 atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Karena mereka aksi itu penuh resiko. Dalam penjara Flynn mendapat kabar kalau besok tim kesehatan akan membuka selang asupan nutrisi kepada tubuh Liv. Dan dengan cepat Flynn langsung menghubungi Willa, tapi sama sekali tidak diangkat karena ternyata Will sedang memperbaiki mobil yang akan digunakan untuk beraksi. Willa curhat pada Hailey kalau dia ingin mempunyai kesempatan untuk berkumpul bersama dengan Liv. Willa merasa kalau kesempatan itu menjadi semakin sempit karena dia orang yang dia sayangi lagi berjuang untuk hidup. Mendengar hal itu, Hailey mencoba menguatkan Willow dan membuatnya percaya dan apa yang akan dilakukan agar berhasil dan tidak sia-sia. Setelah memperbaiki mobil, akhirnya Hailey berhasil membuatnya kembali menyala, tapi di waktu yang bersamaan Will mendapatkan kabar buruk agar aksinya ini segera dilaksanakan. Tanpa berlama-lama akhirnya para perampok bersiap-siap untuk melakukan aksi tersebut dan mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan. Hailey menyamar menjadi pengendara yang akan mengirim paket kepada penjaga dan ternyata paket itu berisi Wayne dan Todd karena akan pergi ke ruang medis dan mengambil organ jaringan jantung Liv. Setelah berkendara lumayan jauh, akhirnya Hailey tiba di gerbang pemeriksaan dan dengan cepat Harley meretas jaringan komunikasi penjara. Hingga akhirnya Hailey berhasil masuk dengan tanpa dicurigai. Para napi langsung mengambil paket tersebut dari dalam mobil dan langsung meletakkan ke dalam gudang. Setelah situasi aman, akhirnya Will dan Todd keluar ke tempat Liv dirawat. Demi menghindari kecurigaan dari para napi, Wayne dan Todd memakai seragam kepolisian membuat para napi menjadi sega setelah menyelusuri jalan. Akhirnya, mereka bertemu dengan Flynn dan langsung ke tempat Liv dirawat. Setidaknya di sana Wayne dan Todd mengaku sebagai tim kesehatan yang ditugaskan oleh Loki. Seorang perawat yang bernama Nur Hasana akan menghubungi Loki karena seharusnya proses itu disaksikan olehnya. Dia setelah mencoba menghubungi Loki dan ternyata tersambung ke Kenzie yang mengaku sebagai asisten pribadi Loki dan berkata bahwa dia asistennya Loki dan dia berkata bahwa Loki sedang ada rapat yang sangat penting. Mendengar hal itu, Nur Hasana sama sekali gak percaya dan akan menemui Loki secara langsung. Tanpa berlama-lama, Todd dan Willa langsung menyiapkan semua alat dan aksi untuk operasi pengambilan jantung Liv pun segera dimulai. Dan tak lama kemudian Loki terlihat membawa seorang dokter dan perawat untuk melepaskan asupan selang makanan. Tiba-tiba Loki diberitahukan oleh perawat tersebut kalau saat ini dua tenaga medis lagi berada di ruangan Liv, dan hal itu tanpa pikir panjang Loki langsung ke tempat Liv dan semua teman-temannya terutama Flynn berdoa dan berharap kalau aksi yang lagi dilakukan bisa berjalan dengan baik dan cepat. Dan Jaden datang dengan tergesa-gesa untuk menghampiri Flynn. Dan secara mengejutkan, ternyata Jaden memberikan sebuah flash disk tentang kejahatan yang telah dilakukan Loki kepada Liv. Dan kemudian Jaden diminta agar segera pergi ke ruang perawatan karena sebentar lagi Liv akan dicopot selang makanannya. Will dan Todd menjadi sangat khawatir
jika aksinya akan gagal kembali karena waktunya sudah mendesak, dan Todd memberitahu bahwa ia akan mengeluarkan isi jantung Liv semuanya dan Will berkata bahwa ini akan membuat Liv meninggoy. Tentu saja ini menjadi dilema buat Will, karena dia gak mau kehilangan dua orang yang paling dicintai. Will juga meminta saran kepada Harley. Dan dengan sedih serta berat hati, Willa pun mengizinkan Todd untuk mengambil semua organ Liv. Akhirnya Todd berhasil mengambil organ jantung Liv dan meminta Will untuk mencari wadah tempat jantung dan es. Setelah lama mencari, akhirnya jantung tersebut berhasil dimasukkan dan mereka semua segera pergi dari tempat ini. Dan tidak lama kemudian Loki datang dan sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tentu Loki sangat marah dan memerintahkan Jaden segera menangkap pelakunya. Di sisi lain, petugas keamanan mengetahui kalau paket yang dibawa tadi berisi manusia dan langsung memerintahkan untuk segera menangkapnya dan tidak boleh keluar dari area penjara. Loki meminta agar semua pintu keluar dari penjara dikunci agar para pencuri itu terjebak melalui CCTV. Seketika Loki menyadari kalau Anna atau Flynn ternyata terlibat dalam aksi tersebut dan tentu saja otaknya adalah Will. Saat akan keluar dari penjara, tiba-tiba Todd, Will, dan Flynn dihadang oleh petugas. Karena takut ditembak, Flynn dan Willa langsung menyerahkan diri. Tapi tiba-tiba Todd langsung mengeluarkan bom, dan ternyata bom itu hanya sebuah mainan untuk bisa kabur dari penjara ini. Tapi sangat disayangkan mereka malah bertemu dengan Loki dan ternyata Jaden juga telah menangkap Harley. Loki berkata kalau Liv merupakan tahanan negara dan meminta agar Will segera mengembalikan organ jantung Liv. Jaden yang sudah lama bekerja sama dengan Flea langsung mengancam akan melaporkan kejahatan Loki. Hingga akhirnya Jaden dan Hailey pun langsung ditembak. Melihat Jaden langsung ditembak secara brutal, Flynn langsung menyerang Loki hingga langsung tersungkur. Dan akhirnya Loki tewas ditembak oleh Jaden dan langsung Will meminta Kenzi untuk segera menjemputnya dan juga Harley agar segera mendapatkan perawatan. Tidak lama kemudian Kenzi datang dan menjemput mereka dan segera pergi dari penjara. Will segera menghubungi Carol agar segera bersiap, karena Hailey harus segera mendapatkan pertolongan. Tetapi karena Harley kehabisan darah, akhirnya Harley meninggoy dalam perjalanan. Beberapa waktu kemudian, operasi jantung Sophia berjalan dengan lancar dan akhirnya Sophia bisa beraktivitas normal kembali. Willa memutuskan untuk memulai hidup baru dengan Carol dan menjadi keluarga kecil yang bahagia. Dan akhirnya film pun tamat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.